إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن جابر رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه مسلم والنسائي في سننه وأحمد في مسنده أما بعد معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya, khutbah sebelumnya, kita telah membicarakan tentang sesungguhnya bahwa kita berada dalam kebaikan di atas kebaikan, keberkahan di atas keberkahan. Kita telah berada di dalam keberkahan karena kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla agama yang lurus, agama yang benar, agama yang diberkahi. Yang agama ini adalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Yang walaupun kaum muslimin dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 60 sampai 70 tahun saja, akan tetapi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga seluruh umat sampai seluruh umatku masuk ke dalamnya. Ada apa dengan umat? Mengapa dia adalah umat yang terakhir dari umat-umat yang ada dari Nabi Adam alaihi salam? Akan tetapi dia adalah umat yang paling dahulu masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Apa dengan keistimewaan umat ini? Umat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaannya, walaupun dia memiliki umur yang pendek 60 sampai 70 tahun dan sedikit dari umat Nabi yang melebihinya, akan tetapi di antara keberkahan karena dia diberikan malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah Azza wa Jalla khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baiknya dalam seyak, dalam kontes keumuman. Bisa lebih baik 1000 kali lipat, 2000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat. Yang tidak ada mengetahui lipatan dari lipatan kebaikannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kalau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berumur 60 tahun, akan tetapi dia mendapati dari balik sampai umur 60 tahun saja, kurang lebih anggaplah umur balik 15 tahun, berarti dia mendapati malam Lailatul Qadar. Khususnya salat wajib saja yang dia jaga. Salat maghrib, salat isya, itu saja yang dia jaga. Berarti dia telah menjaga kurang lebih 45 tahun. 45 tahun ditambah 15 tahun, 60 tahun. 45 tahun yang dia dapatkan salat maghrib dan isya di malam Lailatul Qadar, kalau dikali lipakan lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan saja. Tidak usah lebih baik dari 1000 bulan. Setara dengan 83 tahun. Lebih dikalikan dengan 45 tahun. Mengalahkan ribuan tahun sudah. Maka dari itu mengalahkan dari umat-umat sebelumnya. Kalau hanya terlahirkan, hanya hidup di muka bumi hanya 1000 tahun, hanya 2000 tahun beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dari itu ini di antara keberkahan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang walaupun mereka umurnya pendek-pendek, akan tetapi dia diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dilipat gandakan keberkahan. Keberkahan adalah dari bahasa adalah an-numu wa ziyadah, yaitu sesuatu yang berkembang dan bertambah, itulah namanya berkah. Keberkahan adalah sesuatu yang sedikit tapi mencukupi kebutuhan. Itulah yang namanya keberkahan. Keberkahan pada ilmu ketika kita mengamalkan di atas ketaatan kepada Allah. Keberkahan pada akal ketika seluruh pola pikir kita itu senantiasa kita jadikan jembatan kepada Allah. Keberkahan pada harta ketika kita belanjakan harta kita di jalan Allah. Keberkahan pada umur ketika kita menghabiskan masa muda kita, masa tua kita, hidup kita seluruhnya. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita menjadikan seluruh ibadah kita, ibadah dalam hati kita, ketika kita hidup, ibadah dalam berpikir, ibadah dalam beramal, ibadah dalam ruku dan sujud kita kepada Allah, ibadah harta, ibadah jiwa, ibadah pengorbanan, itulah yang menjadi saksi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang sama berbahagia, kami kembali mengingatkan kepada diri kami dan kepada seluruhnya agar hendaknya kita memanfaatkan dari waktu-waktu yang penuh diberkahi ini. Waktu yang diberkahi, sekali lagi kita telah memasuki bulan yang diberkahi, yaitu bulan Ramadan. Maka dari itu di antara keberkahan bulan Ramadan yang tidak sempat kita sebutkan dari keberkahan-keberkahan sebelumnya, dari keberkahan diturunkannya Al-Quran, keberkahan karena kita berada dalam agama yang benar, berada di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para sahabatnya, keberkahan karena kita di hari Jumat, keberkahan karena kita memiliki kitab pedoman dalam kehidupan berupa Al-Quran, keberkahan karena kita berada di dalam bulan yang penuh berkah, keberkahan karena kita berada di dalam lingkungan kaum muslimin. Itu di antara keberkahan ketika kita hidup di suatu tempat, di suatu negeri, seluruhnya kaum muslimin, yang kebanyakan banyak manusia yang terjatuh walaupun pada kemewahan, tapi dia berada dalam lingkungan kafir, maka kebahagiaan, keberkahan dalam hidupnya tidak merasuk di dalam jiwa-jiwa mereka. Dan di antara keberkahan dan harapan di bulan ini adalah keberkahan dalam meraih ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka inilah tema kita yang harus kita perhatikan kembali, khususnya di akhir bulan Ramadan. Karena celakalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang celaka, yaitu man adraka Ramadan falam yaghfarlah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, bulan ketaatan, bulan ampunan, bulan yang penuh rahmat, akan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dijauhkan dari Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan begitu pula Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini juga di antara nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya yang tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika di akhir bulan Ramadan, maka Aisyah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyi lailatul qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu? Bagaimanakah nasihatmu
ketika aku mengetahui bahwa aku berada di malam Lailatul Qadar, apa yang aku harus berucap padanya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal quli, maka katakan ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yaitu katakanlah ya Aisyah, ya Allah yang maha diibadahi, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, karim, lagi maha bijaksana, lagi maha baik, tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau mencintai kebaikan, engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ini di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kaum muslimin memperhatikan di antara banyak doa kebaikan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan istrinya yang tercinta dari anak yang orang yang paling dia cintai, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara nasihat yang mendalam yang diisyaratkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan meminta segala kekayaan dunia, bukan meminta kehormatan kedudukan di dunia dan di akhirat, bukan. Akan tetapi yang diperintahkan Aisyah dari istri kekasih Allah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hendaknya dia memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini di antara syariat dari hakikat syariat yang ada seluruhnya. Coba kita melihat salat. Ketika kita melakukan salat, setelah salam kita diperintahkan beristighfar. Ketika kita melakukan haji, di akhir haji, ketika kita telah membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan agar kita memperbanyak zikir dan istighfar kepadanya. Coba lihat di akhir malam, ketika Allah memuji orang-orang yang menyembah kepada Allah di malam hari, ketika manusia tertidur, di antara amalan para penduduk surga Firdaus, wa fil ashari hum yastaghfirun, mereka di waktu sahur banyak memohon ampun kepada Allah. Jadi permohonan ampun, meminta ampun, itu di antara amalan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin sekalian. Aqulu qouli hadza bima tasma'un wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'ausini wa iyyakum bittaqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Kaum muslimin yang semoga kita seluruhnya diberkahi kehidupannya, diberkahi seluruh lika-liku dalam kehidupannya oleh Allah Azza wa Jalla, dan diampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahannya. Di antara hakikat dan maksud berpuasa, di antara hakikat dan maksud beribadah di bulan Ramadan, di antara hakikat dan maksud seluruh amalan-amalan di bulan Ramadan, berupa memperbanyak bacaan Al-Quran, memperkuat solat malam kita, memperbanyak istighfar di akhir bulan Ramadan, berpuasa di siang hari, solat malam di malam hari, dan amalan-amalan yang lainnya. Satu dari maksud dan tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena takwa adalah fi'lul awamiri wa istinabun nawahi, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yaitu ketakwaan, di antara makna ketakwaan adalah kita melakukan segala jenis ketaatan, zahir dan batin. Karena ketakwaan hati itu dengan ikhlas, dengan cinta karena Allah, benci karena Allah, membesarkan, mengagungkan, mensucikan Allah. Itulah ketakwaan yang ada di dalam hati. Bahkan dalam isyarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menafikan seluruh jenis takwa yang tidak didasari dari dalam hati. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna,
At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bahkan Nabi mentaukid dengan taukid 3 kali taukid, menegaskan, menetapkan dan memperumpamakan bahwasanya ketakwaan itu yang muncul dari dalam hati seorang hamba. Ketakwaan bukan yang muncul dari lisan. Ketakwaan bukan yang muncul dari gerakan anggota badan. Berapa banyak orang yang sholat dari kalangan kaum munafikin, itu bukan dari jalan-jalan ketakwaan. Kenapa? Karena amalan-amalan yang dia lakukan tidak muncul dari dalam hatinya. Maka dari itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, semoga bisa mensucikan seluruh kotoran-kotoran hati, dosa-dosa dan maksiat, agar terlahir setelah Ramadan kita akan seperti orang yang baru dilahirkan. Akan muncul kembali ketakwaan dari dalam hati yang melahirkan amalan pada anggota badan. Dengan kita memperbanyak ruku dan sujud kepada Allah, dengan kita menjaga pandangan, pendengaran, ucapan, langkah kaki, genggaman tangan, seluruhnya kita peruntukkan di jalan ketaatan dan terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amarakum bi amri bada'a bi nafsihi wa tanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih faqala jalla min qailihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wati Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wa arda anha ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum al amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ammin fi awtanina wa aslih wulata umurina. Allahumma man arada bina bisu'in faj'al da'iratu su'i taduru alayhi. Allahumma ja'al nahrata fi kaydihi fashghilhu bi nafsihi waj'alhu kayduhu fi nahrihi waj'al tadbiruhu tadbiratan alayhi ya qawiyyul azizil jabbarul mutakabbir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimil jalil yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa lidzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oke, bisa.